Kembali heboh. Ibu Widya minta Ibtu Rudiana beserta jajarannya diperiksa untuk tindak lanjuti kasus Vina Cirebon. Kunci semua kasus Vina ini adalah Ibtu Rudiana dan kawan-kawan. Ya, ketika 2016 lalu. Pada kala itu, ya, yang namanya menangkap pelaku sajam dibawalah ke ruangan yang namanya di kantor Bapak. Ya, di kantor reserse narkoba pada waktu itu. Jadi 7 tersangka ini dipaksa untuk mengakui perbuatan tersebut. Dari kasus sajam dialihkan ke kasus pembunuhan. Kejam sekali Pak Rudiana. Ya, kemudian nih Pak Rudiana dimintai keterangan oleh yang namanya media, begitu juga pengacara, menolak. Mau asalkan pengacara ya menggiring opini untuk menetapkan Peggy Setiawan sebagai tersangka. Ada apa Pak? Ya, ada apa? Terus Bapak Rudiana akan menciptakan bukti baru gitu, merekayasa bukti-bukti yang ke depan untuk menjerat dia agar kuat menjadi sebagai tersangka. Pak, Bapak juga akan mati, Peggy Setiawan juga akan mati. Ya, pengadilan dunia nggak begitu panas, Pak. Saya dengan keras lantang bahwa semua kunci kasus Vina ini adalah Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana dan kawan-kawan. Soalnya saya sebagai keluarga ada kemungkinan ya, itu masih ada yang ditutup-tutupin oleh Pak Rudiana. Ya anehnya kan kita kan sama-sama korban, tapi kok yang berasa kayak kehilang itu dari pihak keluarga kami aja. Ya, kalau terkait dengan kerja polisi, saya kira belum maksimal ya. Karena sebenarnya kalau memang mau terang benderang, artinya kan ada handphonenya almarhum Vina di Polda. Saya kira petunjuk dari handphone itu bisa. Siapa sih yang berkomunikasi terakhir dengan almarhum seperti itu. Dan saya kira belum maksimal lah kerjanya. Belum maksimal ya? Kami tidak ingin menjadi organisasi yang stagnan, sehingga kami membuka ruang dan kami tidak dikritik untuk mewujudkan Polri yang modern sesuai dengan apa yang menjadi harapan masyarakat. Propam kita turunkan, Irwasum kita turunkan untuk melakukan pendalaman terkait dengan peristiwa yang ada. Walaupun sudah terjadi 8 tahun yang lalu ya, 2016, namun tentunya kami memiliki kewajiban untuk melakukan pendalaman, sehingga kemudian pada saatnya setelah semuanya lengkap kita akan sampaikan kepada masyarakat secara transparan tentang fakta-fakta yang kita temukan. Mungkin itu. Terima kasih. Kasus Vina Cirebon menjadi sorotan publik karena adanya dugaan misteri yang belum terpecahkan. Menurut seorang pengacara terkenal, penyelesaian kasus ini memerlukan bantuan lembaga khusus untuk mengungkap fakta-fakta nyata. Namun, Bu Widya memiliki pandangan berbeda. Bu Widya menegaskan, gampang kok, periksa aja Ibtu Rudiana beserta jajarannya. Ia mengkritik pihak-pihak yang seakan membela Ibtu Rudiana, meskipun ada indikasi suap yang melibatkan dirinya dan keluarganya. Bu Widya menyayangkan pengunduran diri beberapa pihak terkait dari kasus ini yang awalnya terlihat sangat bersemangat, tetapi kini tampak lesu. Kenapa tidak periksa kembali saja? Tanya Bu Widya. Ia mendesak agar Kapolri, sebagai pihak berwenang tertinggi, segera menandatangani instruksi untuk memeriksa kembali Ibtu Rudiana dan jajarannya. Menurutnya, kasus ini harus diusut tuntas untuk mengetahui apakah benar ada unsur pembunuhan atau tidak. Masa 9 tahun berjalan kasus ini gak tuntas, imbuhnya. Bu Widya juga menyoroti para saksi yang sudah pernah diundang di televisi. Ia mempertanyakan apakah aparat penegak hukum terkejut atau gemetar jika fakta yang disampaikan para saksi ini mengungkap kebenaran yang selama ini dilindungi. Kenapa harus membentuk lembaga khusus untuk pengadilan, padahal kasus ini sudah dilimpahkan ke kejaksaan, tanya Bu Widya. Menurutnya, langkah ini dilakukan karena ketidakmampuan pihak terkait dalam mengungkap misteri kasus tersebut.
Bu Widia mengajak aparat penegak hukum untuk bertindak tegas tanpa pandang bulu. Ia meminta agar Kapolri segera memerintahkan pemeriksaan ulang terhadap Ibtu Rudiana dan jajarannya. Dalam kasus ini, Bu Widia juga mengkritik penetapan PG Setiawan, seorang kuli bangunan, sebagai tersangka. Atas dasar apa Anda menetapkan PG Setiawan sebagai tersangka? Mana bukti-buktinya? Tanyanya. Bu Widia menegaskan bahwa pihak terkait harus membayar denda atas kesalahan menangkap PG Setiawan tanpa bukti yang jelas. Bu Widia mengakhiri pernyataannya dengan menegaskan bahwa Kapolri harus menunjukkan keberaniannya. Unjuk taring sepanjang-panjangnya, jangan dilindungi jenderal-jenderal tersebut, pungkasnya. Baginya, langkah ini penting agar tidak ada lagi kasus yang terkesan ditutup-tutupi dan bisa diusut tuntas dengan adil. Demikian pandangan Bu Widia mengenai penanganan kasus Vina dan desakan untuk memeriksa kembali Ibtu Rudiana beserta jajarannya. Hadi Saputra, salah satu terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, melaporkan Ibtu Rudiana ke Bareskrim Polri. Kuasa hukum Hadi Saputra, Jutek Bongso, mengatakan laporan ini turut menyasar sejumlah tindakan Ibtu Rudiana yang diduga melanggar hukum, salah satunya dugaan penganiayaan kepada Hadi. Ibtu Rudiana merupakan ayah dari Eki. Mereka, terpidana kasus Vina, membuat surat pernyataan di atas tulisan tanda tangan bahwa mereka dianiaya, kata Jutek kepada wartawan di Bareskrim Polri, Jakarta, Rabu, 17 Juli 2024. Menurut Jutek, keterangan itu telah disampaikan kepada dirinya selaku kuasa hukum dari Peradi oleh Hadi Saputra yang telah memberikan surat kuasa. Makanya memberikan kuasa karena mereka ada di dalam lapas, sehingga tidak bisa datang. Maka kami sebagai kuasa hukum kami melaporkan Ibtu Rudiana, kata Jutek. Pada kesempatan yang sama, kuasa hukum keluarga terpidana, Ruli Panggabean, mengungkap sejumlah tindak penganiayaan yang dialami Hadi ketika terseret kasus pembunuhan Vina dan Eki. Macam-macam ya bentuk penganiayaan yang dialami oleh klien kami, dari mulai diinjak-injak kemudian pukulan, kemudian gembok dipukulkan ke kepala sampai pecah kepalanya dan lain sebagainya, kata Ruli. Tadi juga yang bilang terpidana ini disuruh minum air kencing segala, kan ini hal-hal yang sebelumnya sudah di luar kemanusiaan, tambah dia. Oleh sebab itu, Ruli berharap dengan adanya laporan ini bisa membuat terang kasus yang menyeret kliennya. Apakah benar mengalami penganiayaan sebagaimana diakui oleh salah satu terpidana yakni Hadi? Jadi saya pikir laporan ini baru dugaan ya, kami minta penyidik Polri untuk membedah ini semuanya, karena masalah ini tentu rangkaian laporan yang kami lakukan. Nah itu yang menurut saya hari gini masih ada seperti itu ya. Tapi kita lihat nanti, tuturnya. Ibtu Rudiana dilaporkan oleh terpidana Hadi Saputra sebagaimana terdaftar dalam nomor LP B2357/2024 SPKT Bareskrim Polri.